Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswi Universitas Islam 45 Bekasi, program studi akuntansi Fakultas Ekonomi. Di sini kami sedang melaksanakan program KKN atau pengabdian kepada masyarakat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Meliani Rafiatun Darajat dan rekan saya Lutfi Miftahul Putri yang akan menjelaskan materi tentang digital marketing. Apa itu digital marketing? Digital marketing atau biasa disebut juga dengan pemasaran online. Pemasaran merupakan sebuah proses sosial yang dengan proses itu individu dan kelompok individu mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan penawaran dan secara bebas bertukar produk dan jasa yang bernilai dengan pihak lain. Pemasaran dengan menggunakan digital menjadi sebuah peluang besar untuk memasarkan bisnis atau produk secara lebih luas. Jadi, di sini digital marketing itu sangat penting bagi para pelaku usaha untuk memasarkan suatu produknya. Selanjutnya ada manfaat dari penjualan melalui digital marketing. Yang pertama itu ada konsumen cenderung belanja lebih sering. Yang kedua, barang yang tersedia lebih beragam. Yang ketiga, website menyediakan banyak informasi praktis. Yang keempat, konsumen menjadi lebih mudah berinteraksi dengan penjual. Dan yang kelima ada konsumen dapat membandingkan produk atau jasa antar penjual. Selanjutnya, UMKM dalam perkembangan dunia digital. Yang pertama, UMKM tidak boleh berhenti untuk belajar dan pentingnya mengikuti pelatihan-pelatihan dalam bidang pemasaran digital. Yang kedua, UMKM juga harus membuat website berorientasi pemasaran. Yang ketiga, UMKM juga harus membuat sistem email untuk pemasaran. Yang keempat, UMKM harus menambahkan gambar-gambar yang dapat membuat produk menjadi lebih jelas dan nyata bagi konsumen. Yang kelima, UMKM harus membuat isi website dengan baik. Dan yang keenam, UMKM juga harus mengelola blog, platform, dan berbagai akun media sosial lain untuk memenuhi rasa ingin tahu konsumen dan meningkatkan image penjualan. Jadi, salah satu contoh platform pada media digital ini itu ada Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, dan WhatsApp, Instagram, Facebook. Itu semua bisa kita gunakan untuk media perkembangan dunia usaha kita. Slide selanjutnya itu ada pemasaran bagi produsen. Yang pertama itu ada produk yang dihasilkan. Pada poin pertama ini, kita tentukan dulu produk apa yang akan kita dagangkan kepada konsumen. Dan yang kedua itu ada harga atau price. Setelah kita menentukan produk apa yang akan kita dagangkan, produk apa yang akan kita hasilkan, kita tentukan berapa harga yang akan kita targetkan untuk dijual kepada konsumen. Selanjutnya yang ketiga itu ada di mana atau place, tempat di mana kita akan menjual barang-barang kita kepada konsumen. Setelah itu yang keempat ada promosi. Setelah kita mengetahui produk yang akan kita dagangkan, harga, dan tempat, kita akan menentukan promosi apa yang akan kita pakai dan akan kita gunakan untuk memasarkan produk kita, barang dagangan kita, agar para konsumen itu merasa tertarik dan membeli barang dagangan kita. Untuk slide selanjutnya itu ada komponen pemasaran bagi konsumen yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Lutfi Miftahul Putri. Selanjutnya ada komponen pemasaran bagi konsumen. Yang pertama, kebutuhan dan keinginan konsumen atau customer needs and wants, yaitu seorang pebisnis harus meluangkan waktunya dengan mempelajari apa yang diinginkan dan apa yang dibutuhkan oleh konsumen secara mendalam. Karena hanya pebisnis yang dapat memahami keinginan konsumen sehingga dapat berkompetisi dan bertahan dengan baik di pasar. Jadi, seorang pengusaha pada sebuah produknya mampu memberikan nilai kepada konsumen dan mampu mengisi apa yang menjadi kebutuhan pelanggannya. Yang kedua, harga yang harus dibayarkan oleh konsumen atau cost of product, yaitu dalam memasarkan dan menjual produknya tentu tidak bisa asal sembarangan menentukan harga, maka ada banyak hal yang harus dipertimbangkan, terutama apakah harga yang ditetapkan terjangkau bagi target market dan apakah dengan harga yang ditetapkan memberikan kepuasan serta nilai yang tepat bagi pelanggan. Yang ketiga, komunikasi atau communication, yaitu komunikasi merupakan kunci utama dalam usaha bisnis. Komunikasi yang baik harus dilakukan oleh setiap pebisnis agar menciptakan hubungan antar pebisnis dan konsumen dengan fokus pada apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Yang keempat, ada kenyamanan yang diterima oleh konsumen atau convenience,
yaitu kenyamanan berbelanja yang dirasakan oleh konsumen dalam komunikasi, pelayanan, dan memiliki kualitas customer service yang baik, maka akan meningkatkan lebih banyak penjualan serta memungkinkan konsumen untuk melakukan pembelian berulang. Selanjutnya ada faktor-faktor penentu harga. Yang pertama, permintaan. Jika permintaan tinggi dan suplai sedikit, maka harga menjadi tinggi. Yang kedua, target pasar. Harga menjadi lebih tinggi untuk golongan menengah ke atas atau menjadi lebih murah untuk golongan ke bawah. Yang ketiga, reaksi pesaing. Jika pesaing menurunkan harga, maka kita perlu waspada. Perhatikan tingkat penjualan melalui kurva daur hidup produk. Yang keempat, bagian lain dari bauran pemasaran, yaitu masing-masing bauran pemasaran mempengaruhi harga. Jika salah satu bauran pemasaran mempunyai biaya yang meningkatkan, maka harga yang akan tertekan dan laba akan berkurang. Oleh sebab itu, kombinasi bauran pemasaran akan sangat berperan penting di dalam menentukan harga. Yang kelima, biaya produksi, yaitu jika biaya produksi meningkat, maka harga jual akan terdorong untuk naik. Selanjutnya ada packing produk. Packing atau kemasan digunakan untuk membungkus, melindungi, mengirim, mengeluarkan, menyimpan, mengidentifikasi, dan membedakan sebuah produk di pasar. Dengan kemasan produk yang efektif dapat mengurangi biaya dan kerusakan akibat perubahan warna, rasa, serta tidak terkontaminasi. Yang terakhir, ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengemasan produk penjualan online. Yang pertama, keamanan produk. Produk yang dikemas dengan baik agar tidak rusak dalam perjalanan hingga sampai di tangan pembeli, terutama untuk produk yang butuh perlindungan khusus, maka harus menggunakan kotak pengiriman demi mengamankan produk. Yang kedua, menambah daya tarik. Perhatikan desain kemasan produk. Jangan asal memilih kotak pengiriman. Kita dapat menggunakan desain yang unik dan kreatif. Packaging yang unik akan menambah daya tarik bagi pelanggan dan menjadi nilai plus bagi toko usaha bisnis online yang kita jalankan. Yang ketiga, memberikan kepuasan. Pembeli akan merasa benar-benar puas ketika produk sudah sampai ke tangannya sesuai dengan ekspektasi, dengan packaging yang baik dan rapi, sehingga produk tetap dalam kondisi barang pembeliannya baik-baik saja. Yang keempat, membuat diferensiasi. Kita sebagai pebisnis mungkin menjual produk yang sama dengan beberapa toko online lainnya. Namun, produk yang dikemas dengan yang baik dan aman adalah salah satu cara untuk membuat diferensiasi produk, sehingga produk yang dijual jadi lebih spesial dan diinginkan dibandingkan dengan kompetitor lainnya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.